Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi pengembangan diri dan pembentukan mental untuk SMK Negeri 46 Jakarta dan SMK Negeri 71 Jakarta. Pengembangan diri dan pembentukan mental untuk SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71 sangatlah penting, karena apa yang akan kita lakukan untuk di masa yang akan datang itu tergantung pada diri kita sendiri. Di sini kita bisa melihat apa arti pengembangan diri. Pengembangan diri adalah sebuah proses yang dilakukan untuk meningkatkan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individu. Sejatinya setiap individu memiliki kemampuan terbaik yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Hanya saja kadang kemampuan tersebut tidak berkembang secara optimal. Pertanyaan itu muncul, kenapa tidak secara optimal? Kita di sini bisa melihat sebuah gambaran adanya perbedaan orang sukses dengan orang gagal, di mana orang sukses selalu memiliki ide dan gagasan ketika menghadapi persoalan atau kesulitan. Nah, kita melihat gambaran orang gagal. Orang gagal kehabisan ide dan gagasan ketika menghadapi persoalan atau kesulitan. Orang sukses dengan orang gagal, bagaimana dia bisa mengelola kreativitas menjadi suatu ide gagasan. Sehingga orang yang sukses biasanya dia tidak akan pernah lepas dari kekreativitasannya. Nah, kita coba kembali lihat lagi slide berikutnya. Kenapa perlu pengembangan diri? Begitu juga bertanya kenapa kalian masuk ke SMK Negeri 46 ataupun ke SMK Negeri 71. Hidup hari ini bukan untuk hari ini, itu pastinya. Hidup hari ini kita berpikir untuk 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Pertanyaannya sangat sederhana. Who am I? Siapa saya? Ketika kalian bertanya siapa saya, ada pertanyaan kembali 3 yang sangat mendasar. Look at your face. Lihat bagaimana wajah kita, lihat bagaimana kondisi badan kita. Look at your brain. Lihat bagaimana kemampuan pemikiran kita. And the last one yang terakhir adalah look at your family. Lihat bagaimana keluarga kita. Jika tadi sudah dibahas apa itu pengembangan diri, sekarang saatnya membahas kenapa perlu mengembangkan diri kita. Motivasi pengembangan diri penting untuk dipahami. Ini diperlukan agar nantinya dapat diperoleh kemauan yang kuat untuk mulai berubah dan memaksimalkan potensi serta kemampuan yang dimiliki. Di sini ada gambaran berikutnya, kita lihat. Alasan mengapa pengembangan diri itu sangat penting. Kita fokus pada kelebihan serta kekuatan. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pastinya ada kekuatan dan kelemahan. Ada positif dan pastinya juga ada negatif. Bagaimana kita meminimalisir kelemahan-kelemahan di diri kita dan kita maksimalkan untuk kekuatan-kekuatan kita untuk masa depan kita. Pertanyaan 3 akan muncul kembali ketika kita nanti lulus dari lulusan SMK. Yang pertama, apa kita mau mencari pekerjaan? Pertanyaan itu muncul kembali, bekerja di mana? Ijazah kita laku atau tidak? Dan gajinya berapa? Pertanyaan kedua muncul, mau kuliah di mana? Kuliah jurusan apa? Kemampuan otak kita mampu atau tidak? Dan kekuatan finansial kita mampu atau tidak? Dan mungkin pertanyaan yang ketiga agak sedikit lucu. Kita mau kawin.
mau menikah. Mau menikah atau kawin dengan siapa? Nah, ini harus kita pikirkan. Bahwa tadi sudah saya sampaikan, hidup hari ini bukan untuk hari ini. Hidup hari ini, kalian diharapkan untuk bisa berpikir untuk hidup 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, atau kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita hidup di muka bumi ini. Kita lanjutkan. Memperjelas tujuan hidup. Siapa sih di antara kita yang tidak mempunyai tujuan hidup? Pastinya ketika kita ditanya untuk tujuan hidup, kita ingin menjadi orang yang sukses. Kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan di antara kita masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Mudah-mudahan kembali mereka bisa melihat bagaimana kesuksesan kita di kemudian hari, mereka bisa merasakan. Mengembangkan diri dapat menjadi sarana yang dapat untuk menyusun rencana dan tujuan hidup. Semuanya dapat disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang semakin lama akan semakin terbuka dan tercerahkan saat proses pengembangan tersebut berlangsung. Seperti 4 pilar pendidikan yang boleh saya sampaikan di sini. Yang pertama, the first, learn how to know. Belajar bagaimana kita mengetahui. Saya mengajak kepada seluruh peserta didik baik SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71, ayo kita belajar dari mana saja. Learn how to know. Belajar dari guru, belajar dari teman sejawat, belajar dari media sosial, belajar dari mana saja. Ketika kita sudah mendapatkan pembelajaran, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, and the second, yang kedua adalah learn how to do. Belajar bagaimana kita melakukan. Nah, poin yang kedua ini agak sedikit sulit, tetapi harus kita paksakan. Belajar bagaimana kita untuk melakukan. Kita tahu bahwa belajar itu baik, tetapi fakta kenyataan di lapangan, ketika kita disuruh belajar, apa yang kita lakukan? Kita bermain-main. Dan alhasil yang dipertaruhkan adalah masa depan kalian. Yang ketiga, learn how to be yourself. Belajar bagaimana kita mendapatkan pengalaman pribadi kepada diri kita. Kita bisa melihat siapa sih kita. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung di awal, who am I? Siapa saya? Kalian harus mengevaluasi, bertanya, bercermin, siapa sih sesungguhnya diri kita sendiri. Pertanyaan pertama muncul, look at your face. Lihat wajah kita. Lihat body kita. Apakah wajah dan body kita itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, diciptakan secara sempurna, cantik, ganteng, dan lain sebagainya, karena itu memiliki plus point di kemudian hari. And the second, yang kedua, look at your brain. Lihat otak kita. Jikalau memang kita diberikan kelemahan di wajah dan bodi kita, tetapi kita diberikan kelebihan, yaitu otak kita mampu. Banyak contohnya. Pejabat kita, otak-otaknya pada pintar, walaupun wajahnya mungkin pas-pasan. Itu merupakan plus point. Yang ketiga, look at your brain. Look at your family. Lihat bagaimana kemampuan keluarga kita. Keluarga kita di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Wajah kita pas-pasan, otak kita pas-pasan. Tetapi orang tua kita mungkin di atas rata-rata. Ini menjadi plus point atau modal. Tapi kalau kalian bayangkan 3 poin yang sangat mendasar. Wajah kita pas-pasan, otak kita pas-pasan, orang tua kita di bawah rata-rata. Apa yang terjadi? Mohon maaf kalau saya sampaikan pada saat ini bahwa kalian itu seperti sampah masyarakat. Jangan seperti itu. Ayo kita bangkit, kita memotivasikan diri untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Untuk peserta didik yang baru SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71, ayo kita semangat untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kita lanjut.
Di sini ada sedikit kata-kata yang bisa kita renungkan. Ya, aku bisa. Bila Anda berpikir Anda kalah, ya Anda kalah. Bila Anda berpikir tidak berani, ya Anda tidak berani. Bila Anda ingin menang, tetapi berpikir Anda bakal tidak menang, hampir dipastikan Anda bakal tidak menang. Bila Anda berpikir Anda gagal, sesungguhnya Anda telah gagal. Sebab di dunia telah kami temukan bahwa sukses dimulai dengan keinginan seseorang. Semuanya itu masalah cara berpikir. Bila Anda berpikir Anda disisihkan, maka Anda akan tersisihkan. Anda harus berpikir tinggi untuk menjulang. Terlebih dahulu Anda harus yakin pada diri sendiri sebelum Anda mendapatkan kesuksesan. Perjuangan dalam hidup ini tidak selamanya dimenangkan oleh mereka yang kuat dan cepat. Tetapi cepat atau lambat, orang yang sukses itu adalah mereka yang berpikir dan berkata, ya, aku bisa. Seperti moto SMK, ya aku bisa. Ayo kita sama-sama berjuang untuk 2-3 tahun ke depan. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Amin. Ubah sudut pandang kita. Ubah sudut pandang kalian. Tidak ada kata tidak bisa. Kata tidak bisa kita ubah menjadi kata bisa. Ubah kata susah. Ubah menjadi kata susah menjadi kata yang menantang. Ubah sudut pandang kita cembetut untuk bisa kita tersenyum. Dengan siapapun, ketemu dengan teman, ketemu dengan guru, ketemu dengan siapa saja, berikan senyum terbaik dan kita. Jangan ada kata terpaksa, tetapi ubahlah sudut pandang kamu dengan kata terpaksa menjadi senang hati. Tidak ada kata kacau, tetapi yang ada adalah kata yang indah. Dan sekali lagi, tidak ada kata tidak bisa. Yang harus kita ubah dari sudut pandang kita adalah, ya, kita bisa. Bisa untuk meraih masa depan yang gemilang, bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi orang-orang yang bisa membanggakan, bisa memberikan potensi untuk bangsa dan bangsa negara Indonesia. Kita lanjut. Kita di sini bisa memperbesar peluang. Peningkatan potensi dan kemampuan juga akan semakin membuka lebih banyak peluang. Apalagi bagi yang merasa jika potensi dan kemampuan yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dalam ranah pekerjaan maupun pendidikan. Mungkin kalau boleh Bapak gambarkan, sekarang belum terasa. Tetapi kembali lagi next, 2-3 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan, kalian semua peserta didik dari SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71 Jakarta akan merasakannya. Mumpung kita baru akan memulai, kita harus berpikir dari sekarang, memilih start. Jika selama ini ada banyak yang memilih berada di zona nyaman karena merasa kurang kemampuan, maka mengembangkan diri menjadi langkah yang bagus untuk mulai keluar dari zona nyaman. Pastinya hadirnya peningkatan atau bahkan pembaharuan potensi dan kemampuan akan membuat hadirnya berbagai macam peluang baru yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Meningkatkan kepercayaan diri. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Bagaimana kalau seandainya kita tidak mempunyai rasa percaya diri? Kita coba. Semakin berkembangnya kemampuan tentu akan semakin membuat percaya diri meningkat. Inilah yang kemudian menjadi alasan pentingnya pengembangan diri. Adanya kemampuan dan potensi diri yang dapat ditunjukkan akan semakin membuat diri menjadi nyaman dan percaya diri. Tadi sudah Bapak singgung ada 3 poin. Yang satu belum. Learn how to know, belajar bagaimana kita mengetahui. Yang kedua, learn how to do. Belajar bagaimana kita melakukan ketika kita sudah mengetahui. Yang ketiga, bagaimana learn how to be yourself. Belajar bagaimana kita melihat diri kita sendiri. And the last one yang terakhir adalah learn how to live together. Belajar bagaimana kita hidup bermasyarakat. Bahwa kita bukan menjadi masyarakat atau individualistis yang tidak
bergantung kepada siapapun. Nah, ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita ketika kita mempunyai semangat atau spirit yang luar biasa. Antara IQ, emosional, dan spiritualnya. All needs be processed, all must be balanced. Semua membutuhkan proses. Tidak akan ada mungkin kalian terlahir di muka bumi ini, kalian menjadi langsung besar seperti ini. Tetapi ada prosesnya. Pertemuan antara seorang ayah dengan seorang ibu, memadu kasih, lalu mengikat janji suci, dan akhirnya, mohon maaf, tak jum teralala, akhirnya brojol lah kalian. Dan dari 0 tahun, nggak mungkin kalau ada bayi, coba nanti katakan kepada saya kalau misalnya ada ketemu bayi, tiba-tiba dia melahirkan langsung bukannya oek-oek, tetapi langsung dia, "Hai mama, papa," itu tidak mungkin. Laporkan kepada saya kalau memang itu ada terjadi. Itu udah tanda-tandanya mungkin akan kiamat. Tapi proses, all needs be processed. Dari 0 tahun, kalian lihat di muka bumi dilahirkan hanya cuma bisa menangis, menatap, akhirnya kalian bisa merangkak, akhirnya kalian bisa mengatakan mama, papa, dan akhirnya kalian bisa mengatakan I love you mom, I love you dad. Tetapi apa yang dilakukan sekarang? Kadang-kadang kalian menyakiti hati mereka. Ayo, Bapak mengajak kepada seluruh peserta didik untuk bisa meningkatkan potensi, kemampuan, motivasi kepada diri kalian untuk membangun masa depan yang lebih baik. Aku bukanlah orang yang hebat, tapi aku mau belajar dari orang-orang yang hebat. Bapak merasa bukanlah orang yang hebat, tapi Bapak selalu ingin belajar dari orang-orang yang hebat. Pesan ini Bapak sampaikan kepada seluruh peserta didik, baik dari SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71 Jakarta. Aku adalah orang biasa, tapi aku ingin menjadi orang yang luar biasa. Dan aku bukanlah orang yang istimewa, tapi aku ingin membuat seseorang menjadi istimewa. Siapa? Pertanyaannya, siapa yang ingin membuat seseorang menjadi istimewa? Adalah kalian-kalian semua. Seluruh peserta didik Bapak, baik dari SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71. Bapak ingin menjadikan kalian menjadi orang-orang yang luar biasa dan menjadi orang-orang istimewa di hati. Selamat berjuang, selamat menempuh hidup yang lebih baik untuk kedepannya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, sebelum mengakhiri dari pertemuan atau pemberian materi pada siang hari ini, ada pesan semangat untuk kalian semua. Semoga pesan ini bisa menjadikan suatu motivasi kepada diri kalian, khususnya peserta didik dari SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71, yaitu kata semangat. Semangat sering kita utarakan, semangat sering kita ucapkan, tetapi kadang kita tidak mengerti arti semangat itu sendiri. Kalau kita boleh gambarkan, perjalanan kehidupan kita seperti perjalanan yang kalian bisa melihat di tampilan kalian. Kita akan menemukan kepada titik puncak, yaitu tujuan kita, yaitu kesuksesan. Siapapun ketika kita ditanya apa cita-citanya, apa harapannya, pasti kita mempunyai cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, walaupun pada kenyataan realisasinya mungkin akan berbanding terbalik. Tapi Bapak doakan mudah-mudahan seluruh peserta didik baik dari SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71, kalian bisa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa memberikan nilai lebih
kepada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat ada 8 huruf S, E, M, A, N, D, A, T. S yang pertama, show your best. Tunjukkan yang terbaik. Apapun yang terbaik di diri kita, kita tunjukkan. Tunjukkan kemampuan, tunjukkan potensi, tunjukkan bahwa dunia ada di genggaman tangan kalian. Jangan pernah menyerah untuk melakukan yang terbaik. Yakinkan diri Anda untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Never give up. Jangan pernah menyerah. Yang E adalah emotional control. Pengendalian diri. Jaga emosi diri yang kurang stabil. Kendalikan diri dalam kegiatan sehari-hari. Jaga diri dari pengaruh yang negatif. Yakinkan semua ada penyelesaian dan pasti ada jalan keluarnya. Jangan lari dari persoalan. Ada masalah, kita tuntaskan. Ya. Ada masalah besar, kita kecilkan. Ada masalah kecil, kita tiadakan. Tidak ada masalah, jangan buat masalah. Itu prinsip hidup. Ya, jangan dibalik. Nggak ada masalah, kita buat masalah. Ada masalah kecil, kita besar-besarkan. Nah, ini banyak fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya, ada masalah besar, kita kecilkan. Ada masalah kecil, kita tiadakan. Tidak ada masalah, jangan buat masalah. Percayakan kepada diri dan prinsip Anda. Jangan mudah percaya dan tergiur dengan yang tidak pasti. Ya. PHP ya. Nah, kalau yang di PHP ini biasanya tidak kena nih semuanya. Lalu yang M. Yang M adalah make yourself relax. Buat diri Anda sesantai mungkin, enjoy. Tapi faktanya adalah terkadang kita terlalu santai sekali. Ya. Jangan membuat masalah besar menjadi lebih besar, tapi bagaimana membuat masalah besar menjadi kecil. Atau mungkin ada masalah kecil, bagaimana masalah tersebut ditiadakan. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan. Jangan terpaku kepada satu solusi, cari solusi lain dengan kepala dingin dan hati senang. Setiap ada permasalahan tetap harus dipikirkan jalan keluar yang baik dan harus tuntas walaupun dengan cara santai, serius sampai santai. Lalu jangan Anda terperangkap kepada masalah yang rumit dikarenakan ketidakmampuan Anda untuk mengendalikan diri dengan tenang dan santai dan selalu mengedepankan emosi saat yang terkadang tidak rasional. Dan yang terakhir adalah waspada ya, terhadap gangguan diri Anda sebagai musuh yang paling besar. Oleh karena itu, buatlah diri Anda sesantai mungkin dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang A, always pray, selalu berdoa. Ajaran agama apapun, baik yang muslim maupun yang non-muslim, ada hubungan antara hablum minan nas, horizon, secara horizon, dan ada hubungan secara vertikal, hablum minallah. Selalu berdoa dan memohon kepada Sang Khalik, berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Tidak ada yang paling sempurna dan maha agung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Jalankan perintah-perintahnya dan jauhkan semua larang-larangannya. Jangan pernah putus asa atau merasa lelah untuk berdoa. Yakinkan kepada diri Anda suatu saat, entah kapan waktunya, semua permohonan dan permintaan-permintaan Anda yang dituangkan dalam doa pasti akan terkabul dan direalisasikan tergantung bagaimana usaha Anda untuk mewujudkan impian dan cita-cita Anda. Yang N, never try, tidak pernah lelah. Yakinkan kepada diri Anda bahwa hidup adalah perjuangan. Seperti roda yang selalu berputar, jangan pernah tertinggal oleh waktu dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Selalu update nih, selalu ingin yang terdepan dalam menyelesaikan garis finish. Perhatikan asupan makanan yang masuk di dalam tubuh Anda sehingga tidak menjadi racun yang dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Tetap semangat,
Yang G. God beside you. God beside me. God beside us. Tuhan selalu ada di samping kita semua. Percayakan kepada diri Anda bahwa semua yang dilakukan pasti selalu dipantau atau diawasi oleh Sang Khalik. Kemampuan Anda tidak kemanapun Anda bersembunyi tidak dapat menghindar dari pantauannya. Buatlah diri Anda bermanfaat untuk diri Anda pribadi dan untuk orang lain. Jangan pernah takut untuk mengatakan benar itu benar dan salah itu salah, karena Anda selalu bersamanya. Hindarkan diri Anda dari hal-hal yang dapat merugikan diri Anda. Oke, yang selanjutnya A. Anyone can stop you. Tidak ada seorang pun yang dapat memberhentikan jalan Anda. Maju terus, pantang mundur. Yakin terhadap kemampuan diri sendiri dan dapat berpijak ke arah yang lebih maju tanpa harus takut akan rintangan yang menghadang jalan Anda. Selalu berpikir positif, positive thinking. Jangan pernah takut akan bayangan yang belum pernah Anda lakukan, tapi bagaimana Anda melakukan dengan semaksimal mungkin. There is will, there is way. Di mana ada keinginan, pasti di sana ada jalannya. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. No pain, no gain, tiada hasil tanpa usaha. Usera, sera, whatever will be apapun yang terjadi, terjadilah. Dan yang terakhir, T. Try your best. Coba lakukan yang terbaik di diri Anda. Mulailah lakukan hal yang kecil dari diri Anda untuk mendapatkan hal yang paling besar yang Anda inginkan. Anda tidak akan pernah tahu manisnya gula jika Anda belum pernah mencoba. Anda tidak akan pernah tahu garam itu asin jika Anda belum pernah mencobanya. Dan Anda tidak akan pernah tahu juga bahwa orang yang sukses itu enak, menyenangkan jika Anda belum mencobanya. Selalu mencoba ke arah yang lebih baik walaupun berat. Paksa diri Anda untuk mempunyai inovasi dan progres yang baik untuk kedepannya. Cobalah memulai dari detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, minggu ini, dan tahun ini. Semoga kalian bisa berhasil untuk menggapai cita-cita yang lebih baik, untuk mengangkat derajat kedua orang tua kalian, untuk membawa nama baik NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masukan, bisa menghubungi via komen atau admin dari panitia SMK Negeri 46 ataupun SMK Negeri 71 Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Kita bisa untuk meraih masa depan kita. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.